Target nikah dulu tuh ada karena menurutku nikah muda itu enak, dan menurutku kalau kita nikah muda tuh nggak terlalu jauh umurnya sama anak nanti. Tapi setelah aku melewati banyak perjalanan hidup lagi, aku bener-bener sadar kalau nikah itu nggak sekedar kita mengucap janji di depan banyak orang, nggak sekedar kita bilang, oke aku siap nikah karena aku sayang sama kamu, keluarga kita deket, nggak kayak gitu. Kita udah harus siap lahir batin, kita harus siap secara diri kita harus matang, karena nggak lucu kan kalau kita nikah sama orang tapi kita masih kekanak-kanakan, kasihan dong nanti suaminya. Terus kalau aku secara pribadi sebagai anak pertama, kayak yang sering aku bilang, aku merasa punya tanggung jawab besar untuk keluargaku. Jadi sebelum aku nikah, sebelum aku ikut sama suami aku nanti, sebelum aku lepas dari keluarga, bukan lepas ya, tapi tanggung jawabnya udah beda, pasti aku harus tanggung jawab sama keluarga kecilku nanti. Ya aku harus udah punya tabungan buat mama dan adik. Karena di sini kan aku ninggalin mamaku, aku ninggalin adekku yang nanti harus jadi pemimpin keluarga. Kalau aku ngerasa tuh tabungan untuk mereka udah cukup, baru mungkin aku coba buat meyakinkan diriku, mempersiapkan diriku untuk lebih ke arah sana. Hai Kak Gilang, I miss you tuh. Kak Gilang besok itu nggak sih, ada nggak sih? Maaf ya kalau aku nggak baca komennya satu-satu, ini banyak banget. Jangan tag Uncle, iya percuma, Uncle udah bobo kayaknya. Tadi kan abis live bareng tuh yang aku, Uncle, Kak Ruben, sama Kak Jordan ngebahas buat persiapan besok. Tahu Acung lama banget. Bobo cicis, iya nih belum. Amin, benar banget. Kayak kalau apa tuh, nikah. Ada Dein pasti abis main PUBG. Iya, karena kalau kita ngomong mau nggak nikah cepet, ya kalau emang jodohnya udah disiapin sama Tuhan, kenapa enggak gitu. Kalau aku udah siap lahir batin, kenapa enggak. Tapi karena kalau aku ya, aku sampai sekarang masih fokus banget sama pendidikanku yang pertama. Yang kedua, aku masih harus mempersiapkan banyak tabungan untuk keluargaku. Terus juga mempersiapkan secara pribadi, karena aku harus jadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang harus aku bekalin nanti buat keluargaku, buat anak aku tuh bukan uang, tapi pastinya pelajaran hidup dan banyak hal lah yang masih perlu Frisly pelajarin. Aku mau wawancara dong, gimana rasanya udah ada pacarnya, Pak? Gak ada yang beda sih. Aku sebelum pacaran sama Uncle, sama sesudah pacaran gak merubah Frisly. Jadi ya kayak gini. Kalau dibilang kayak ada perubahannya, nggak. Mungkin perubahannya lebih intens di chat. Tapi selebihnya ya aku jadi Frisly yang kayak gini. Tanggapan kakak soal cowok yang nggak punya tanggung jawab dan nggak punya pendirian, gimana menurut kakak? Balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena ketika kita dilahirkan, kita udah dikasih tanggung jawab sepenuhnya untuk diri kita sendiri. Jadi makanya itu kenapa kalau kalian nanya, kok Kak Frisly nggak nanggapin ada orang yang ngomongin ini, ada orang yang ngomongin itu, males, bingung mau nanggepin gimana. Karena untuk diriku sendiri aja tuh aku belum ngerasa bener, jadi buat apa aku ngurusin orang lain. Aku mendingan ngurusin diri aku, keperluan aku, kepentingan aku, baru deh aku ngurusin orang. Tapi kalau aku masih ngerasa aku jauh dari kata sempurna, ya ngapain aku ngurusin orang lain. Saya tidur, Bu, mohon maaf, besok nih syuting ke tempat yang horor banget, jadi gak bisa tidur, Bu, deg-degan. Kayak jinnya lagi keliaran. Serem banget. Khalifa ada di sana, ada. Kak Jordi berubah nggak? Aku bingung karena kalau kalian nanya tuh, menurutku ya pemikiran aku dan kalian tuh masih beda. Mungkin menurut kalian kayak kita so sweet yang kayak
gimana sih, kayak sayang-sayangan terus emoji-emojian gitu, enggak. Karena emang enggak, udah bukan masanya. Yang penting aku dan Uncle sama-sama komitmen kalau kita saling kasih kabar, uh, apa kegiatan kita hari ini, kita selalu sharing di setiap harinya, selalu ada komunikasi antara aku sama Uncle. Kakak berharap jadi istri Uncle atau enggak? Berharap jadi istri Uncle atau enggak? Belum gimana ya, bukan belum ada pikiran sih, tapi iya, apapun yang terjadi ke depannya, seperti apapun hubungan aku sama Uncle ke depannya, tapi aku yakin hubungan aku sama Uncle bakalan baik-baik aja. Kalau emang kita nggak jadi pasangan sampai nanti menikah, setidaknya aku dan Uncle tetap menjadi orang yang saling support, saling mengingatkan hal baik satu sama lain. Janji. Hai Diva. Tetap nggak boleh tinggalin sholatnya ya sayang. Udah disiapin, ke Padang udah bawa, ke besok ke lokasi udah bawa. Kayaknya Acong bener deh, kayaknya Acong jalannya sama cowoknya kali ya, muter-muter dulu. Coba telepon Kak, pakai handphone aku yang satu lagi nih. Tapi Kak Febri pada juga jalan balik. Oh yaudah. Kenapa pengen punya anak 4? Nah, pertanyaan kayak gini aku bisa jawab karena ini keinginanku dari aku SMA. Berarti dari SMA aku udah mikir punya anak ya. Aku pengen punya anak 4 karena aku terlahir di dua bersaudara kan, aku sama adikku. Aku tuh kadang ngerasa sepi pas adikku udah mulai gede, udah mulai dewasa, dia udah mulai punya sahabat, dia pergi nongkrong, aku tuh ngerasa kesepian. Jadi kalau nanti aku punya anak, aku tuh kalau misalnya dikasih, amin, aku maunya 2 perempuan 2 laki-laki biar mereka bisa saling sharing, jadi nggak kesepian kemana-mana. Yang cewek ditemenin, dijagain sama yang cowok, jadi yang cowok nongkrong bareng, yang cewek sahabat ngegosip bareng. Tuh, itu yang ada di otak Frisly dari dulu. Acong tersesat. Kak Frisly suaranya bagus banget sih, amin. Frisly nggak enak 4 bersaudara, yang ngerasain. Balik lagi sih, kalau aku tergantung pribadinya, insya Allah sih berapapun nanti kalau Frisly sudah dewasa, dikasih kepercayaan sama Allah, dikasih berapa keturunannya, ya terima-terima aja, dan sebisa mungkin dan sebaik mungkin pasti aku akan ajarin dia untuk saling ngerangkul. Karena jujur sampai sekarang aku 21 tahun aku nggak pernah berantem parah sama adikku. Paling lama tuh aku berantem ya bisa dibilang kurang dari 24 jam. Atau paling lama tuh ya dibawa tidur, besoknya tapi udah baik kan, saling minta maaf, saling peluk. Itu aku sama adik. Nggak boleh lebih dari 1 hari. Cicis nungguin siapa? Jadi aku lagi sendirian di rumah. Enggak sih, sama Khalifa. Tapi Khalifa mau pulang dan aku harus nungguin yang lain pulang dulu baru aku bobo. Berapa nonton Cis? 2.800. Oh, belum ada tidur. Iya makanya 2.800 kalian belum pada bobo. Tadi 4.000. Karis, apa kabar? Kakak lagi project apa kak? Begadang demi nonton Kavishi. Jangan dong. Tidur ya, tidur aja. Aku cuma karena gabut kok.